Halo Sobat Lisik, kembali lagi bersama gue Jefferson pada episode cerita horor. Cerita kali ini berasal dari tweet di Twitter bernama @penulismalam94 dan cerita dimulai. Suara hujan dan petir menemani sore hari. Aku, Aji, Citra, dan Bella masih terjebak di pasar Gede Bage. Setelah hampir seharian kami mencari barang yang masing-masing kami perlukan. Aku sendiri saat itu membeli jersey Barcelona karena aku anggap kualitas bahan di jersey Gede Bage bagus, namun harganya miring ketimbang di Pasar Baru Bandung. Bella serta Citra mencari tas maupun pakaian bekas kualitas impor namun masih layak pakai yang dijual dengan harga murah. Dan juga Aji yang niat awal pergi ke pasar Gede Bage untuk mencari plat piringan hitam Michael Jackson yang ia koleksi. Karena menunggu cukup lama, hujan yang semakin deras, Aji kemudian meminta untuk diantar kami bertiga ke tempat pedagang barang antik. Kami bertiga yang memang sudah mendapatkan barang yang diburu dengan senang hati mengikuti permintaan Aji. Langkah Aji kemudian terhenti di sebuah toko barang antik. Di dalam toko itu, semua nampak biasa-biasa saja. Aku tertegun melihat ada beberapa hiasan patung kayu yang sangat estetik, serta ada pula barang-barang zaman dulu yang masih tersusun rapi. Dari mulai setrika arang yang sudah dilupakan sampai dengan radio butut yang kutafsir mungkin dari tahun 70-an. Aku seperti terbawa oleh nostalgia memori di toko itu. Hingga akhirnya suara Aji mengagetkanku. "Sel, gimana menurut lu? Ini tape zaman 1960 loh. Masih berfungsi ya? Walaupun sore sudah sember dan banyak noise-nya." Aku menggaruk kepala keheranan. "Ji, lu ngapain beli tape tua? Buat koleksi doang atau buat lu dengerin radio? Kalau misalnya cuma buat koleksi pajangan sih it's okay. Tapi kalau lu mau buat dengerin radio, better cari tape yang agak mudaan dikit tahunnya," saranku kepada Aji. Aji terlihat raut wajahnya yang kekeh untuk tetap membeli tape lusuh itu. Aku pun tidak bisa melarang hobi Aji yang memang gemar mengoleksi barang-barang antik di rumahnya. Setelah nego alot antara Aji dan si pedagang barang antik, kemudian disepakati harga untuk meminang tape itu sebesar 250.000. Setelah mereka membeli tape jadul, kebetulan hujan pun semakin reda. Aku langsung mengambil motorku yang terparkir dan pulang ke asrama bersama Aji serta Bella dan Citra yang pulang menggunakan angkutan umum ke kos masing-masing. Di perjalanan antara Gede Bage sampai Buah Batu, aku sempat berkali-kali dikagetkan oleh sesosok kakek-kakek berpakaian berwarna hitam dengan tongkat kayu di sisi jalan yang menatap tajam ke arah motor yang sedang ku kendarai. Kakek-kakek misterius itu seperti mengikutiku. Karena setiap kali aku menoleh ke sebelah kiri, sudut mataku terganggu oleh si sosok kakek-kakek itu. "Ji, Aji, lu lihat ada kakek-kakek pakai baju hitam gak sih di sisi jalan?" tanyaku kepada Aji. Aji hanya terdiam. Mungkin dia tidak mendengar ucapanku karena ia menggunakan headset. Aku yang mulai merasa tidak enak perasaannya, mencoba menancap gas sekencang-kencangnya agar bisa segera sampai ke asrama. Setelah sampai di asrama, Aji merasa bahagia dengan koleksi piringan hitam yang baru ia beli. Dan juga tape lusuh itu segera membersihkannya dan menyimpan rapi di atas meja belajar kami. Aji mencoba menyalakan tape tua itu, namun hanya suara kresek-kresek yang didengar.
Haji, kan gua udah bilang itu tape paling juga buat koleksi, gak akan bisa lu pakai buat denger radio, ujarku kepada Aji yang terlihat mengutak-ngatik tape mencari frekuensi gelombang radio. Lah tadi bisa kok Sel, hidup ini tape. Kan gua cobain dulu, mungkin harus disetel ulang kali frekuensi pencarian gelombang radionya. Setelah hampir 15 menit Aji berkutat dengan tape-nya. Akhirnya tape itu berhasil menangkap gelombang radio, yaitu Ardan Bandung. Ada ekspresi lega tersirat di wajahnya Aji. Alhamdulillah akhirnya bisa nangkap gelombang juga nih si tape butut, ucap Aji sambil menepuk-nepuk tape itu. Baru saja Aji berujar, suara tape pun menjadi tidak jelas, dan lama-kelamaan terdengar suara tembang sinden dan gamelan Jawa. Ji, ngapain lu dengerin kayak ginian sih? Ganti ah, gua kok serem ya, celotehku kepada Aji. Iya nih, aneh, masa iya langsung keganti otomatis begini frekuensinya? Jelas tadi gua setel gelombangnya di Ardan radio, kilah Aji. Aji meneruskan mengotak-ngatik tape radionya. Namun lagi dan lagi, semua saluran gelombang sama, menangkap hanya satu tembang sinden dan gamelan Jawa. Ji, matiin aja deh tape radionya, gue lama-lama takut dengerin gituan, pintaku. Aji yang mulai tidak sabar kemudian menepuk-nepuk keras tape radio itu dan mengumpat, "Ah sial, baru juga beli, masa udah rusak sih." Di saat yang bersamaan ada suara batuk dan suara dehem kakek-kakek. Hal itu membuat kami berdua saling pandang. "Lu barusan batuk Sel?" tanya Aji. Lah baru aja gua mau nanya, "Lu tadi batuk?" tanyaku kembali. Aji kemudian berucap, "Mungkin Pak Darmini yang biasa bertugas membersihkan asrama kampus yang tidak sengaja lewat di depan kamar." Tak lama keanehan mulai muncul. Tiba-tiba beberapa barang yang ada di atas meja terjatuh dengan sendirinya, dan pintu kamar mandi seperti diketuk-ketuk dari dalam. Aku langsung membuka pintu kamar mandi, namun tidak ada siapapun di dalamnya. Aji yang ketakutan, ia langsung melompat ke tempat tidur dan mengerubungi tubuh dengan selimut. "Sel, tolong Sel, gue tiba-tiba merinding gini Sel." "Duh, kelakuan lu Aji, beli barang antik kan kita nggak tahu kalau misal barang itu ada pemiliknya yang nggak kasat mata," ucapku sedikit membentak. Selang 30 menit kemudian tape radio itu menyala sendiri. Namun anehnya, yang terdengar oleh kami berdua siaran berita tahun 1965. "Ji, tanggung jawab kamu, matiin itu tape-nya." "Gue takut Ji, kalau enggak gue tidur di kamar si Fajar aja deh malam ini," cecarku kepada Aji. Aji yang mungkin tidak enak hati kepadaku, akhirnya ia bangkit berdiri dari tempat tidurnya dan mencoba kembali mengutak-ngatik tombol on off radio tape tua. Tiba-tiba Aji berteriak, "Astagfirullah ya Allah," dan berlari mendekat kepadaku. "Sel, lu tadi denger gak suara?" Aku yang ikut kaget dengan perilaku Aji hanya bisa menggelengkan kepala. "Ya Allah Sel, itu tadi gue denger suara kakek-kakek di telinga gue. Dia bilang, 'Kembalikan barangku, kembalikan. Besok lu antar gue lagi ya ke Gede Bage buat anterin ini radio tape horor ke toko itu,' rengek Aji. Aku kemudian menceritakan sebenarnya. Saat aku melajukan motor sesekali terganggu oleh pemandangan sesosok kakek-kakek yang menatap tajam ke arah motor. Tak hanya sekali, namun kakek itu seperti terus mengikuti di setiap perjalanan sepanjang jalan Gede Bage sampai Buah Batu. Belum selesai ku bercerita kepada Aji,
dia sudah memotong pembicaraan. Hup, jangan diterusin. Udah fix, ini tape radio horor. Besok lo antar lagi ya, balikin. Rugi gak apa-apa, asal gua gak diteror. Aku mengerti rasa khawatir Aji, karena mungkin ini kali pertama Aji merasakan hal mistis dalam hidupnya. Saat di tengah perbincangan mengenai radio tape tua, tiba-tiba tape radio itu bergerak sendiri dan perlahan-lahan bergeser. Aku beserta Aji kembali beristighfar melihat apa yang baru terjadi. Belum selesai rasa takut kami melihat peristiwa mengerikan itu, muncul lagi suara sinden dan gamelan Jawa yang kini terdengar sangat jelas dari tape radio tua. Padahal tadi sudah dimatikan oleh Aji. Ji, lu cabut baterainya. Nggak bener ini barang, horor banget, pintaku kepada Aji. Aji dengan gontai mencoba meraih tape radio dan melepaskan baterai itu. Maaf Sel, gua nggak tahu kalau kejadiannya bakal kayak gini. Sumpah, gua kapok deh cari-cari barang antik lagi. Melihat raut wajah Aji yang seperti menyesal sekaligus masih diliputi ketakutan, akhirnya aku tak mau membahas lagi perihal tape radio itu. Buatku saat ini tape itu sudah tidak bisa menyala karena batu baterainya sudah dicopot. Malam itu aku dan Aji tidur dengan perasaan was-was. Tepat pukul 2 pagi kembali seperti awal. Tiba-tiba terdengar hawar-hawar suara kakek yang sedang batuk-batuk. Aku pun terbangun melihat kakek misterius yang mengikutiku di perjalanan. Kini sedang duduk di kursi belajar menghadap ke radio tape tua itu dan mendengarkan berita tahun 1965-an. Kemudian kakek itu mengganti gelombangnya menjadi lagu sinden dan gamelan Jawa seperti yang aku dengar bersama Aji. Aku menutup mata dan berdoa sebisanya. Ketika aku membuka selimut dan berbalik badan, ternyata wajah si kakek itu berada tepat di depanku. Wajahnya putih pucat, benar-benar seperti mayat. Matanya pun putih semua, tidak memiliki bola mata. Dan mulutnya menganga membentuk huruf O, mengeluarkan darah segar. Melihat pemandangan menyeramkan yang mungkin hanya berjarak 1 jengkal dari wajahku, aku seperti terhisap tenaganya. Sekujur tubuhku lemas, bahkan tidak ingat doa-doa pendek yang biasa aku lantunkan. Saat itu, aku hanya berdoa, kiranya Allah melindungiku dari hal-hal yang jahat dan jin dari penyerupa manusia. Doa itu akhirnya berhasil menyadarkanku dari mimpi buruk atau tindihan. Kuseka peluh yang bercucuran di keningku dan kulihat di tempat tidur Aji. Dia sedang meronta-ronta seperti bermimpi buruk. Aji, bangun. Ji, bangun Ji. Ucapku sambil menepuk-nepuk tubuh Aji. Aji terhenyak dan matanya terbelalak putih semua. Ia mulai merancau tidak jelas dan tertawa-tawa. Aku yang panik langsung berlari ke kamar Fajar dan Dion untuk meminta pertolongan. Rupanya suara panik kami berhasil membangunkan beberapa teman di asrama. Keadaan mulai menjadi chaos dan beberapa orang mencoba mendoakan Aji sebisa mereka. Hingga ketika tepat di ibadah subuh, Aji mulai terkulai lemas dan tertidur. Fajar, Dion, gua ngungsi ke tempat kalian ya. Gua takut sekamar sama si Aji, ucapku sambil membawa bantal dan selimut. Fajar serta Dion saling pandang dan langsung membuliku karena penakut. Sudahlah, yang penting saat ini aku bisa tidur walaupun sebentar, batinku. Dion sempat menanyakan mengapa Aji bisa kesurupan. Tetapi saat itu aku enggan menjawab pertanyaan Dion secara rinci. Aku hanya berkata, jika Aji kecapean,
dan mungkin ketempelan setan saat di pasar Gede Bage. Jam 7 pagi, kamar Fajar dan Dion diketuk oleh Aji. Aji kemudian merangsek masuk dan menceritakan saat malam ia dimimpikan oleh kakek-kakek yang berwujud menyeramkan. Ia tidak ingat lagi saat terakhir kali si kakek berkata, "Kembalikan barang ini, kembalikan barang ini," sambil menunjuk radio tape tua. Fajar yang mendengar cerita horor Aji ikut berkomentar agar segera kembali ke pasar Gede Bage untuk mengembalikan barang tersebut. Tanpa berlama-lama, aku dan Aji langsung bersiap-siap untuk ke pasar Gede Bage membawa radio tape itu. Keanehan yang terakhir muncul saat Aji menaiki motor, namun beratnya seperti membonceng muatan 100 kilo lebih. Padahal tubuh Aji ini berpostur tinggi kurus dengan rambut keritingnya yang khas. Gak mungkin rasanya Aji memiliki berat seberat ini, batinku. "Sel, lu bawa motornya kok pelan sih? Ntar kita telat lagi yang ada mata kuliah jam 8:30, ucap Aji dari belakang. "Aji, motor gue berasa berat banget. Ini gue tarik gas berasanya udah pol, tapi kok masih kayak keong gini," ucapku kesal. Aku kemudian berdoa dalam hati dan mengumandangkan sholawat Nabi agar di perjalanan tidak ada sesuatu yang menghalangi. Dan benar saja, perlahan-lahan motor metikku kembali berjalan normal hingga berhasil sampai tujuan. Aji langsung berlari menuju toko barang antik tersebut. Namun toko itu tutup. Mau cari apa?" tanya seorang pedagang loak yang melapak tepat di depan toko itu. Aji kemudian menanyakan kapan toko tersebut buka, karena ia ingin menukar radio tape tua ini yang baru ia beli kemarin. Wajah si pedagang kini terlihat kebingungan, karena toko barang antik tersebut sudah lama tutup, karena di pasar Gede Bage sering ada kebakaran besar. Dan salah satunya si jago merah melahap habis toko barang antik tersebut, yang akhirnya sudah berhenti beroperasi sekitar 1 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, aku langsung bergidik ngeri. Namun berbeda dengan Aji yang bersikeras jika kemarin ia baru saja membeli tape radio itu. Karena sudah kadung sampai di Gede Bage, Aji tak kehabisan akal untuk kembali menjual radio tape tua itu ke beberapa pedagang loak dan toko barang antik di sekitarnya. Namun setelah hampir 1 jam berjalan, gak ada satupun yang mau membeli radio tape tua. Dengan perasaan kecewa dan bercampur aduk, akhirnya aku dan Aji memilih untuk kembali membawa radio tape tua itu. Setelah sampai di asrama, ia menelpon Pak D-nya yang memang dipercaya sebagai orang pintar. Aji menceritakan pengalaman horornya bersama benda yang ia beli dari pasar Gede Bage. Pak D Aji kemudian menyarankan si Aji untuk mengirim radio tape tua itu kepada Pak D untuk memediasi si penunggu benda tersebut. Singkat cerita, setelah 3 hari Aji mengirim tape tua miliknya, si Pak D menelpon Aji dan memberitahukan jika si pemilik radio tidak terima barang kesayangannya dimiliki oleh orang lain yang tidak bisa menjaga barang tersebut dengan baik. Pak D Aji pun harus memberikan ritual sebagai bentuk serah terima dari pemilik lamanya kepada Pak D Aji selaku pemilik yang baru, dengan cara memberikan kopi hitam pahit dan bunga setaman. Pak D pun menanyakan apakah benda ini akan Aji bawa kembali atau tidak. Namun karena Aji yang sudah trauma dengan teror kakek misterius, Aji memilih mengibahkan kepada Pak D-nya saja, yang memang kebetulan menyukai benda-benda antik. Setelah radio itu diserahkan, tak ada lagi gangguan atau mimpi dari kakek-kakek aneh yang mengganggu.
Aji pun mulai perlahan meninggalkan hobinya mengoleksi barang-barang jadul karena trauma. Dan cerita selesai. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh tolong dikasih like-nya ya sama subscribe biar gua makin semangat buat videonya. Dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih, gua Jefferson pamit. Salam telisik.